Back from the dead. Back from the dead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sini Bang Pasit, petani muda Indonesia. Pertemuan kita pada kali ini masih tetap sama seperti pertemuan kita sebelumnya, yaitu membahas ataupun mengulas tentang budidaya tanaman pare. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara kita petani, yaitu mereka bertanya, kenapa di setiap gang ataupun setiap paret tanaman pare kita, pare ini dialiri oleh air. Yaitu sini saya langsung menjawab pada video saya ini ataupun pada perjumpaan kita kali ini. Kenapa saya mengalirinya? Yaitu karena tanaman pare ini sungguh sangat memerlukan air yang cukup. Jika tanaman pare kita ini kekurangan air, maka tanaman pare kita ini dalam proses pembesaran buahnya itu sangat lambat, seperti kurang nutrisi gitu. Karena tanaman pare ini lebih memerlukan air yang cukup, lebih cepat dalam proses pembesarannya, yaitu dibesarkan oleh air. Sama seperti tanaman mentimun, itu juga sama seperti tanaman pare ini harus memerlukan air yang cukup. Jadi kenapa saya tidak melakukan penyiraman sebanyak sekali satu hari atau juga 2 kali dalam sehari? Yaitu karena tempat saya ini airnya mencukupi ataupun bisa berlimpah seperti ini. Jadi pengairannya pada tanaman pare kita sangat mudah, tidak harus mencari air ke tempat mata air atau ke tempat-tempat bendungan yang biasanya di persawahan. Selanjutnya, pada tanaman pare kita ini kita harus melihat, mengunjungi, walaupun hanya sebatas berjalan. Jika kita seperti ini, seperti kita melihat ada daun yang menguning, atau seperti yaitu menguning ini bercak daun, kita harus menghilangkannya dengan cara dipetik, dipotong, ataupun digunting. Saya telah menjelaskannya pada pertemuan sebelum ini. Pada sahabat tani bisa menonton video saya. Kita bisa menghilangkannya karena bercak daun ini sangat cepat penyebarannya pada daun-daun yang masih hijau. Bercak daun ini bisa menyebabkan cepatnya kegagalan. Tidak, bukan kegagalan. Cepatnya umur tanaman pare kita dalam pemanenan. Sepertinya kalau kita bisa dapat mengatasi tanaman pare kita ini dari bercak daun, bisa berumur 4 bulan, 3 bulan. Jika kita membiarkan daun ini menyebar, tidak mengatasinya, bisa saja hanya 2 bulan saja. Sekiranya kita dapat memanennya lebih banyak, jadinya sekarang umurnya cepat mati gitu. Daun ini jangan kita biarkan menyerak di bawah pare kita, pohon pare kita. Kita bisa membuangnya lebih jauh. Jika yang saya lakukan ini pun kurang jauh, kita bisa membawa ember dan kita buang ke tempat yang paling jauh, agar jika kita membuangnya lebih dekat, itu bisa menyebabkan terjangkitnya pula terhadap daun pare kita yang masih segar, masih hijau ini. Selanjutnya,
Dalam proses daun ini pula kita harus melakukan pengurangan daun. Kita memilih daun yang telah tua, telah berwarna hijau gelap, memiliki ukuran yang besar, agar nutrisi yang diserap oleh tanaman pare ini tidak diserap langsung, tidak diserap oleh keseluruhan daun tanaman pare kita, agar lebih terfokus pada pemanjangan pucuk tanaman pare dan pembesaran buahnya. Jika tanaman pare kita terlihat kekurangan gizi, nutrisi diserap oleh daun tanaman pare ini, itu bisa mengakibatkan buah tanaman pare kita ini membengkok, pembesarannya tidak sempurna, kecil di ujung dan membesar di pangkal paling bawah. Seumpama seperti ini contohnya. Dekat kelopak buahnya ini terlihat kecil, sedangkan di bawahnya ini besar. Salah satu penyebab tanaman pare kita kekurangan nutrisi, makanya kita melakukan pemangkasan daun agar nutrisi itu tercukupi, tidak terjadinya perebutan. Sini saya akan menjelaskan lagi kenapa saya membuat ini. Ini termasuk salah satu perangkap bagi lalak buah. Lalak buah ini juga sangat merugikan pada tanaman pare kita, mengakibatkan fatal dalam buahnya, bisa mengakibatkan kekuningan, pembengkokan seperti ini contohnya, terjadi menguning, yaitu disebabkan oleh lalak buah itu menaruhkan atau menyuntikkan telurnya ke dalam pare ini, dan jika telah menetas telur dari lalak buah itu, anakannya seperti ulat-ulat akan memakan isi dari isi dari buah pare kita ini dan mengakibatkan buah pare menguning. Jika kita menemukan ini, seharusnya kita melakukan pemotongan ataupun kita hilangkan. Maaf, di sini saya tidak membawa gunting. Seharusnya kita lakukan pengguntingan ataupun dengan pemotongan di sekitar ini. Ada juga salah satu pengusir dari lalak buah, yaitu kita membuat ini dia, kapur barus. Kapur barus ini kita beri lubang seperti ini. Kita beri lubang pada plastik. Bentar. Kita beri lubang pada plastik agar bau kapur barus ini keluar dan merasa bau ataupun menyengat dirasa oleh lalak buah. Lalak buah pun akan pergi menjauh. Jadi kenapa jika bisa ini sebagai pengusirnya, kenapa saya harus membuat lagi perangkap lalak buah? Perangkap buah itu tentu itu memanggil. Jadi maksud saya memberikan ataupun membuat perangkap lalak buah itu jika ada nanti satu ataupun dua lalak buah yang berterbangan, perangkap itu nanti ada yang kita suntikan ke dalam perangkap itu. Jika sahabat tani penasaran bagaimana caranya, saya lupa nama obatnya entah apa, sahabat tani bisa menonton video saya sebelumnya. Saya telah menjelaskan dan telah membuat prakteknya langsung. Sahabat tani bisa menontonnya. Jadi di sini saya kenapa tidak melakukan sebuah pemulsaan pada bedengan tanaman pare? Karena di sekitar perkebunan pare saya ini dikelilingi oleh persawahan yang luas.
semuanya persawahan padi, penanaman padi. Setelah melakukan pemanenan padi, jeraminya itu bisa dapat kita gunakan, memiliki banyak manfaat pula, seperti bisa menjadi pupuk organik nanti setelah jerami ini membusuk. Tapi kita melakukan jerami ini belum berguna bagi tanaman pare kita sekarang, yang bergunanya pada kita melakukan penanaman di yang akan datang setelah tanaman pare ini. Kalau ini proses fermentasiannya pada tanah harus cukup lama, jadi lebih menguntungkan kita tidak mengeluarkan biaya yang besar, karena masih ada hal lain yang bisa kita gunakan selain pemulsaan. Jadi sini saya akan menjelaskannya lagi. Di sini saya melakukan penanaman kangkung di pinggir bedengan seperti ini. Setiap pinggirnya saya tanami kangkung. Maaf, lokasi bedengan saya mulai tumbuh gulma. Di sini saya akan melakukan pencabutan gulma ataupun pembersihan. Setiap pinggir, setiap bedengan ini saya tanamin. Kenapa? Karena tanaman kangkung juga memerlukan air yang cukup, sama seperti sawi, bayam. Kangkung ini harus memerlukan air yang cukup. Jadi saya lihat pinggiran bedengan saya ini kosong, seperti apa ya yang bisa saya tanam di situ biar lebih menguntungkan lagi daripada kosong seperti itu, gitu ya kan? Saya tanami kangkung aja. Saya melakukan tumpang sari. Saya melakukan tumpang sari pada tanaman pare. Tumpang sari yang tidak merugikan pada tanaman pare. Tapi jika kita menggunakan menanamnya seperti cabai, tomat, itu tentu tidak cocok pada tanaman pare kita. Karena apa? Karena cabai dan tomat itu tidak harus menggunakan air yang cukup seperti ini yang menggenang, karena dapat merugikan tanaman kita. Bisa membuat tanaman itu semua daunnya menguning dan berujung kematian, yang membuat akarnya membusuk, tidak seperti kangkung dan pare ini. Tapi kepada sahabat tani sekalian, saya menganjurkan jangan terlalu sering pula tidak terlalu sering pula memasukkan air pada tanaman pare kita ini. Kita melakukan pengairan ini pada saat musim panas. Jika lokasi kita sedang mengalami musim hujan, kita bisa mematikannya. Karena bisa pula jika kita melakukan pengairan terus menerus, membuat tanaman pare kita ini menjadi mati, mengalami pembusukan pada akar. Pada sahabat tani yang ingin bertanya sekilas tentang budidaya tanaman pare, terutama pada petani pemula ataupun milenial yang belum pernah sama sekali menanam tanaman pare ataupun ingin menambah wawasannya dalam budidaya tanaman pare, bisa saja tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya langsung akan menjawabnya, baik itu membalas langsung pertanyaan sahabat tani ataupun saya menjawabnya di video saya selanjutnya. Saya akan menjawabnya. Kepada sahabat tani, sekianlah hasil perjumpaan kita pada hari ini. Dukung saya,
dengan memberikan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat tani mengetahui info-info terbaru ataupun info penting dalam budidaya tanaman pare, agar tidak salah gunakan ataupun tidak salah teknik dalam budidaya tanaman pare ini, agar tidak mengalami kegagalan. Sekianlah dari saya, Bang Pasit, petani muda Indonesia. Salam sejahtera, salam penghijauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.